Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen dimanapun Anda berada? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya bisa menghubungi orang yang cukup penting juga di negeri ini. Ini agak sulit sekali menghubungi beliau ini. Saya WA itu sudah beberapa kali, tapi nggak dibalas-balas ini WA saya ini. Sempat juga, aduh, ini kenapa ini WA nggak dibalas, apa terlalu sibuk? Apa karena saya ini dianggap belum dikenal gitu, atau belum kenal deket gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya pesan itu terjawab. Beliau adalah kakak senior saya yang sekarang menjadi ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Beliau adalah Mas Abdul Manan. Apa kabar? Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Piye kabare Mas? Alhamdulillah. Coba cerita sedikit lah Mas, waktu pengalaman sekolah di AWS apa udah Stikosa AWS ya jenengan itu waktu itu? Udah Stikosa kan 93 kan. Udah kampus di Nginden Intan. Iya. Jadi jenengan gimana nih, suka duka cerita kenapa kok tiba-tiba milih di Stikosa AWS itu? Dulu aku ikut tes UMPTN juga kan. Dan waktu itu aku ambil dua-duanya, kayaknya ambil di UNER. Ambil HI dan FISIP. Dan alhamdulillah dua-duanya nggak ada yang lolos. Jadi akhirnya saya waktu itu berpikir apakah menunda untuk ikut UMPTN tahun depan supaya mendapatkan bisa masuk ke jurusan yang diinginkan, atau memilih jurusan atau memilih jurusan yang sebenarnya saya merasa serak di situ, yaitu tulis menulis. Saya kan sebenarnya kan sejak SMA saya juga sudah belajar menulis. Jadi sebenarnya kalau berpikirnya linier, sejak SMA itu sebenarnya saya memutuskan untuk nasibku ke depan, yaitu menjadi wartawan. Jadi kalaupun misalnya saya mau mencoba masuk HI atau FISIP, karena saya juga ingin jadi wartawan. Jadi begitu saya nggak dapat UMPTN, saya memilih cari kampus jurnalistik saja. Dan itulah yang mengantar saya ke kampus yang di Nginden Intan. Itu ketemunya dari mana? Taunya dari mana itu informasi? Kalau kemarin itu kan saya ngobrol dengan Cak Makron, senior kita ini, itu kan ketemunya dari iklan di RRI. Nah, kalau jenengan nemuin kampus itu di mana? Ya, aku tidak ingat persis itu. Tapi mungkin kalau di Surabaya, saya kira kalau kampus jurnalistik orang pasti merujuk ke Stikosa. Karena pada waktu itu mungkin karena situasi waktu itu juga 93 itu kan saya kira banyak wartawan lulusan Stikosa yang kemudian jadi dosen, misalnya Pak Cu, Pak Zainar, orang-orang awam banyak lah di media, jadi beri nilai lebih bagi Stikosa AWS dan membuat semacam gengsi sebagai kampus jurnalistik. Saya kira masih cukup besar waktu itu. Jadi kalau misalnya namanya cukup dikenal, saya kira itu hal yang lumrah. Jadi karena itu yang buat saya juga, karena ada sosok-sosok jurnalis yang ternyata asal usulnya dari kampus Stikosa AWS gitu ya, yang dikenal gitu ya di sana, di Surabaya khususnya ya kan?
Di Surabaya maksudnya kan, konteksnya di Surabaya ini kan. Jenengan asli mana Mas, Jawa Timurnya? Probolinggo. Oh iya, jadi merantau jauh dari Probolinggo ke Surabaya itu Pergi ke ya. Surabaya. Tapi ngomong-ngomong lulusnya cepet apa lama nih? Biasanya kalau Stikosa WS itu kan lulusnya itu bisa dikata sambil bekerja, jadi Ya. lulusnya agak lama gitu, sama kayak saya juga. Gitu. Ya, saya kira saya kategori mahasiswa yang cara lulusnya sebaiknya tidak ditiru. Karena 9 tahun saya berarti. Karir jurnalistiknya ini bagaimana kok bisa nyampe ke AJI itu? Asal muasalnya mungkin banyak yang pengen tahu juga sih. Saya juga belum terlalu dekat dengan Mas Manan ini. Waktu saya semester berapa? Semester 7 kuliah itu kan jadi kontributor. Karena jadi kontributor, kan waktu itu statusnya membantu Mas Z Abidin kan, Wartawan Tempo yang di Surabaya. Dan Mas Z Abidin itu adalah pendiri AJI. Jadi makanya waktu saya ikut membantu tahun 96 itu, otomatis kan dekat dengan dia kan sebagai karena dia yang membantu saya untuk saya membantu Mas Abidin untuk mengerjakan liputan itu di D dan R. Jadi karena itu kami dekat, dan ketika tahun 97 itu Aji bikin kongres kedua ya. Nah itu yang mewakili datang dari Surabaya itu saya. Saya datang, makanya saya jadi anggota Aji tahun 97 itu. Aji Surabaya nih ya? 97 Aji Surabaya. Jadi ikut kongresnya di Jakarta kan. Nah, jadi begitu selesai kongres ditugaskan, tugasmu membentuk Aji Surabaya. Jadi saya pulang untuk merintis berdirinya Aji Surabaya. Cuma saya kan nggak lama juga di situ di Surabaya kan, karena 99 saya pindah ke Denpasar karena ada tawaran jadi redaktur harian Nusa. Jadi saya pindah ke Denpasar. Yang itu membuat kuliah saya jadi nggak jelas karena mestinya saya 99 itu ya menyelesaikan skripsi dan ini kan PKL kan, PKL, magang, magang dan skripsi. Tapi saya tinggal ke Denpasar. Jadi saya di Denpasar itu setahun. Nah, tapi setelah itu saya tidak balik ke Surabaya, tapi malah ke Jakarta. Itu yang membuat kuliah jadi lebih lama. Baru tahun 2001 saya menyelesaikan skripsi, magang, nah baru lulus 2002. Nah, Denpasar itu, jadi saya agak off dari Aji karena di Denpasar belum ada Aji. Nah, waktu itu sempat diskusi untuk bikin Aji lah di situ, tapi belum sempat terrealisasi. Saya pindah ke Jakarta. Nah, jadi baru saya aktif di Jakarta sebagai pengurus Aji. Ya, sampai tahun saya di Jakarta 2001, 2002 udah aktif di Aji di Jakarta. Tahun 2005 saya jadi sekjen kan. Nah, sekjen Aji 2005 sampai 2008. Setelah itu kan, setelah jadi sekjen saya masih aktif di Aji jadi badan pemeriksa keuangan, jadi jadi majelis etik. Tapi saya setelah jadi sekjen saya lebih banyak di Serikat Pekerja sebenarnya. Jadi Federasi Serikat Pekerja Media Independen selama 2 periode. Setelah itu balik ke Aji, maksudnya balik ke pengurus harian Aji, terus jadi ketua tahun 2017. Setelah periode saya selesai di Federasi Serikat Pekerja itu. Jadi 2017 dan udah sekarang di medianya terakhir lah sebagai ketua majalah Tempo. Oke, di Tempo ya. Di Tempo itu sejak tahun berapa itu? Sejak 2001 itu di Tempo.
Oh, berarti ke Jakarta itu udah pindah ke Tempo? Ke Jakarta sempat setengah tahun jadi di Biro Nusa, Biro Jakarta. Nah, setelah itu dan nggak pindah-pindah dari Tempo gitu ya, dari Ya, ya, ya. 2001. Termasuk sosok yang setia ya. Loyal ini ya. Ya, Tapi kita dari setia di apa? Dia menulis kita ini. iya Karena iya. sebenarnya ada tawaran pindah ke TV, tapi rasanya saya masih mencintai Dunia tulis menulis ya. menulis Iya ya. iya iya. Kalau saya sudah mengalami banyak media nih dari cetak, radio, online, TV, nah, dan sekarang di online lagi gitu. Dan lagi. Di online lagi di media grup. Nah, Mas, dari pengalaman yang panjang di AJI itu, Mas, ini kan masyarakat juga ingin tahu nih, bedanya apa sih PWI dengan AJI gitu? Eh, yang utama sih kan memang ini Pak, beda karena sejarah ya. Hmm. Kan AJI itu berdiri tahun 94, sementara PWI berdiri tahun 46. Ini 21 jam. Dan tapi kelahiran Haji itu sebenarnya ya harus diakui karena kekecewaan terhadap PWI kan. Karena yang memicu kelahiran Haji ini adalah peristiwa pemberedelan 21 Juni 94 itu. Ketika pemerintah membredel Tempo, Detik dan Editor. Pada waktu itu wartawan-wartawan yang dibredel dan juga wartawan-wartawan muda kan sebenarnya berharap karena pemberedelan itu kan wartawan dan merugikan pers. Waktu itu wartawan-wartawan muda itu berharap PWI bersikap lah, membela mereka gitu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya, malah PWI ini mengamini apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu yang membuat teman-teman wartawan-wartawan waktu itu kecewa, dan sampai datang 2 kali sebenarnya wartawan-wartawan muda waktu itu ke PWI supaya PWI membela mereka sebagai organisasi, satu-satunya organisasi wartawan kan waktu itu. Oke. Tapi jadi lahir dari kekecewaan ya? Ya, itu harus diakui lah bahwa ini Haji ini lahir atas sebagai bentuk kekecewaan terhadap PWI. Kalau PWI waktu itu membela wartawan, saya kira mungkin belum tentu ada organisasi bernama Haji. Oke, ya. Jadi kalau sekarang gimana Mas kiprahnya Aji ini? Kalau menurut Mas Manan sebagai ketua umum nih, lebih kemana arahnya? Ya, Aji itu sebenarnya kalau ya, kita tarik bikin garis besar itu punya orientasi ini yang sebenarnya tidak banyak berubah karena tantangannya sebenarnya relatif sedikit saja yang berbeda. Ketika berdiri tahun 94, itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi seperti AJI ini adalah ini bagaimana menghadapi situasi pers yang di bawah tekanan pemerintah. Karena pada waktu itu kan pers dikendalikan oleh negara melalui instrumen perizinan, karena semua media kan harus pakai izin waktu itu kan, televisi, radio, cetak, dan pemerintah mengendalikan dengan cara begitu. Kalau medianya nakal, tidak ikut apa kata pemerintah, ya tinggal dicabut aja izinnya. Yang kedua, dikendalikan oleh organisasi wartawan. Waktu itu kan pemerintah hanya mengakui satu organisasi wartawan, yaitu PWI. Dan PWI itu kan powerful waktu itu, karena tidak mungkin kita jadi pember kalau tanpa rekomendasi PWI. Dan menjadi anggota PWI itu ya inilah, privilege-nya cukup besar gitu. Dan jadi
karena dalam situasi tertekan seperti itu, makanya program AJI pada waktu itu adalah yang utama itu adalah bagaimana memperjuangkan kebebasan pers. Terus yang kedua, program utama AJI itu adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme. Nah, itu yang tertuang dalam piagam pendirian AJI itu yang bernama Deklarasi Sirna Gali. Program ini program AJI itu baru mengalami penambahan cukup signifikan itu sebenarnya pada tahun 96. Mulai 95 sebenarnya ketika AJI diterima sebagai anggota AFJ, International Federation of Journalists. AFJ itu kan organisasi union, organisasi kayak serikat buruh gitu. Dan karena itu dia punya concern sangat besar adalah di isu ketenagakerjaan, isu kesejahteraan. Jadi pada makanya program AJI yang berhubungan dengan union, dengan kesejahteraan itu sebenarnya mulai secara resmi tahun 97. Nah, jadi dengan bergabung dengan AFJ itu, AJI hanya punya 3 program utama. Dari semula cuma 2 concernnya, kebebasan dan profesionalisme. Setelah 97, pada 97 itu akhirnya menambah dengan isu kesejahteraan wartawan. Dan 3 program itulah yang selalu jadi mindset AJI dari tahun 97 sampai sekarang. Yang berbeda itu tiap tahun itu biasanya berbeda ini aja, skala prioritas. Kadang-kadang isu kebebasan pers menonjol, profesionalisme di belakangnya dan kesejahteraan. Tapi ada masa di mana kesejahteraan jadi isu yang sangat penting. Misalnya tahun 99 ya. Mungkin teman-teman masih ingat ketika booming media online, kan hanya berlangsung sebentar waktu itu kan. Boomingnya tahun 97, 98 ya. Nah, setelah itu tahun 99, 2000 itu kan musim gugur media online itu. Jadi banyak PHK. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa concern soal kesejahteraan itu jadi sangat besar. Karena ya media tutup kan yang paling terancam adalah soal kesejahteraan wartawannya kan. Oke. Pekerja pers ya. PHK, dirumahkan. Ya, jadi tiap tahun ini skala prioritas itu berganti-ganti saja 3 hal itu. Kebebasan pers, profesionalisme, dan kesejahteraan. Oke. Kalau di era pandemi ini, Mas? Setelah reformasi, setelah reformasi udah lanjut dulu. Kita terutama sekarang itu adalah soal setelah reformasi atau pandemi? Reformasi dulu, habis itu masuk ke pandemi. Reformasi ya. Setelah reformasi itu sebenarnya kita secara umum kan sebenarnya terjadi perubahan yang cukup besar ya di bidang pers itu. Yang paling kita rasakan pertama kebebasan lebih longgar, lebih terbuka gitu ya. Karena pemerintah akhirnya membuat undang-undang pers, undang-undang yang membuat SIUP tidak lagi diakui. Kan yang menjadi dasar dulu license itu kan Undang-Undang Pokok Pers tahun 82 yang menjadi dasar adanya SIUP. Nah, setelah ada Undang-Undang Pers yang tahun 99, ketentuan itu dicabut. Jadi media tidak perlu lagi SIUP. Terus yang kedua, pemerintah tidak lagi campur tangan dalam langsung dalam bidang pers. Salah satunya adalah dengan tidak lagi menduduki posisi di Dewan Pers. Kalau di masa Orde Baru itu, Dewan Pers itu selalu dipimpin oleh Menteri Penerangan. Dan sekjennya adalah Dirjen
Pers dan Grafika. Jadi padahal itu kan lembaga pers yang tugasnya adalah menjaga kebebasan pers. Tapi di masa Orde Baru itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, dengan Undang-Undang tahun 1999 dicabut karena kewenangan untuk memilih anggota Dewan Pers itu diserahkan ke komunitas pers. Nah, terus yang ketiga, yang juga saya kira penting itu adalah pemerintah mencabut ketentuan soal organisasi wartawan tunggal. Jadi setelah waktu 99 itu pemerintah mencabut privilege PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan SPS sebagai satu-satunya organisasi perusahaan pers. Jadi setelah itu orang boleh bikin asosiasi wartawan. Kalau AJI kan organisasi sudah ada, jadi setelah 99 itu jadi AJI jadi organisasi legal. Tidak lagi menjadi organisasi yang bergerak di bawah tanah. Tapi apakah dengan begitu kebebasan pers itu benar-benar sudah dinikmati? Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Karena setelah reformasi memang cengkeraman dari pemerintah berkurang. Tapi ancaman terhadap pers itu kan masih banyak. Dari aspek legislasi misalnya, kan masih ada undang-undang KUHP. Yang itu kan sebenarnya warisan Orde Baru yang masih ada. Dan apalagi ditambah dengan undang-undang ITE kan, yang menjadi yang bisa menjadi alat baru untuk menjerat pers. Nah, artinya dari aspek hukum kan, jadi kita sebenarnya belum merdeka juga sebenarnya. Terus dari kesejahteraan sebenarnya jauh lebih menantang setelah reformasi. Karena setelah tidak ada lagi SIUP, orang dengan gampang bikin media. Bahkan mungkin orang nggak punya uang saja bisa bikin media setelah reformasi itu karena tidak ada lagi perlu SIUP. Dan dampaknya adalah pada kesejahteraan wartawan. Karena itu kesejahteraan wartawan di masa Orde Baru itu sebenarnya jauh lebih baik. Karena waktu itu karena ada SIUP, jadi orang-orang yang mau bikin media itu memang orang yang punya modal ya. Nah, karena punya modal jadi bisa menggaji wartawan cukup layak. Nah, setelah reformasi karena dihapusnya ketentuan SIUP itu memang orang nggak punya uang pun bisa bikin media dan akhirnya muncul banyak sekali media wartawan-wartawan yang hanya berbekal kartu pers dan uangnya dari masyarakat dengan cara minta amplop dan minta uang transport macam-macam. Jadi banyak wartawan yang gajinya tidak jelas justru setelah reformasi. Terus yang ketiga soal profesionalisme ya. Profesionalisme akhirnya jadi masalahnya jadi lebih kompleks karena dengan model media yang lebih terbuka, orang-orang seleksinya lebih longgar, jadi problem etiknya juga makin banyak. Makanya tidak mengherankan laporan pengaduan ke Dewan Pers itu sangat banyak, kan lebih dari 400 per tahun. Ya karena itu medianya banyak dengan standar ekonomi yang tidak jelas dan otomatis ya wartawan media yang kalau tidak bisa menggaji wartawannya, terus apa yang bisa diharapkan dari karya jurnalistiknya gitu? Ya pasti isinya ya asal-asalan dan mungkin isinya malah mungkin mencari sensasi supaya bisa memeras orang. Jadi ya walaupun itu bukan wajah sebenarnya karena ya setelah reformasi kan banyak media-media yang bagus. Tapi kalau kita lihat wajah media pers Indonesia kan kita tidak hanya melihat Kompas, Tempo, Media Indonesia, Republika, tapi kita kan juga melihat media-media botrek itu. Iya. Ya itulah wajah. Tapi apakah ada wajah pers baru setelah reformasi itu? Tapi yang kalau kita lihat kan ini pemain-pemain lama juga yang bermain. Memang sebagian besar sih masih pemain lama ya. Karena yang
baru itu apa ya? Ya memang sebagian grup Hairul Tanjung kan TV-nya masih ada yang TV lama ya. Tapi kan dia juga televisi baru yang terbit setelah reformasi ya. Tapi memang televisi memang kalau konglomerasi medianya sebenarnya tidak banyak berubah. Cuma kalau dulu banyak dikuasai oleh keluarga cendana, sekarang ya ada yang bukan keluarga cendana gitu. Oke. Mas, di era pandemi ini Mas, kira-kira tantangan ke depan untuk Aji ini apa? Khususnya untuk 3 hal tadi ya, kebebasan pers, kemudian kesejahteraan, sama profesionalisme tadi ya. Ya. Saya kira kami melihat bahwa 3 hal itu masih mendapatkan tantangan yang serius ya. Misalnya dari aspek kebebasan pers ini. Kita merasa bahwa kita ini memang mungkin baik kalau dibandingkan dengan negara yang lebih jelek. Bandingkan dengan Singapura, misalnya kita baik. Atau bandingkan dengan Thailand. Tapi kalau kita dibandingkan dengan negara-negara misalnya yang lebih maju, apalagi dengan negara Skandinavia ya, udah tertinggal jauh. Karena kita sebenarnya dari beberapa iklim itu, misalnya iklim ekonomi, iklim hukum, iklim politik, itu sebenarnya memang belum bisa dikatakan baik kebebasannya. Ya, saya ambil contoh misalnya tadi, mengapa misalnya kita dari kebebasan pers itu kita anggap masih jauh. Misalnya kita masih punya hukum, punya regulasi yang bisa dengan mudah memenjarakan wartawan atau dipakai oleh orang untuk memproses kita ke polisi. Walaupun dengan alasan mungkin yang mengada-ada. Karena kita punya KUHP dan punya Undang-Undang ITE. Pemerintah memang berupaya merevisi Undang-Undang KUHP ini. Tapi isinya tidak lebih baik. Malah lebih jelek dari KUHP yang ada sekarang. Nah, jadi makanya kita menganggap isu kebebasan pers ini masih sangat penting, dan karena itu Aji punya concern yang besar di situ. Dan isu kebebasan pers lain yang juga sangat jadi concern Aji itu adalah misalnya kasus kekerasan terhadap wartawan. Kan kasus kekerasan masih sangat besar. Masih, kalau pendataan Aji itu masih di atas 40. Tahun lalu sih menurut data Aji minimal ada 53. Dan kekerasan yang kita menjadi perhatian serius itu adalah terutama kekerasan terhadap wartawan. Yang tahun 2019 itu kita sangat punya concern karena pelaku kekerasan terbanyak itu adalah polisi. Dan kita tahu polisi ini kalau melakukan kekerasan itu hampir tidak pernah diproses hukum. Yang itu sesuatu yang bagi kami sangat merisaukan, karena itu kan seperti menciptakan iklim impunitas ya. Tahun 2019 itu yang banyak menyumbang kasus kekerasan itu adalah peristiwa bulan Mei, demonstrasi massa yang menolak rekap penghitungan hasil presiden, dan demonstrasi mahasiswa bulan September. Wartawan yang mengalami kekerasan itu kan banyak. Yang pelakunya polisi-polisi, dan kita tahu bahwa polisi itu melakukan kekerasan terhadap wartawan kan karena wartawan merekam ketika polisi memukuli massa dan atau melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu tidak patut dilakukan oleh polisi yang tugasnya adalah menjaga ketertiban. Dan sekarang kasusnya itu ada 3 yang lagi diproses di polisi di Makassar, ada 3 yang kita laporkan di Jakarta, dan kita masih menunggu progresnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya,
kekerasan yang dilakukan oleh polisi sebagian besar tidak diproses hukum. Itu yang sangat disesalkan oleh Aji, dan makanya Aji lebih dari 3 kali menentang musuh kebebasan pers. Karena menurut saya itu adalah bagian dari upaya Aji untuk mengoreksi supaya polisi ini berbenah dan pemerintah ini juga melakukan perbaikan serius terhadap polisi. Sesuatu yang saya kira tidak pernah dilakukan dengan baik oleh